Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha adalah kesadaran ilahiyah, kesadaran yang dimana hanya ada Allah, kesadaran yang dimana hanya ada hidupnya Allah. Ini loh, inilah Sidratul Muntaha, kesadaran murni Allah, bukan satu tempat di atas langit sana. Tidak ada lur, di atas langit sana Sidratul Muntaha tidak ada. Adanya benda-benda langit, dan kalaupun kita cari tidak akan pernah bisa ketemu. Sidratul Muntaha itu ada dalam dirimu loh, tidak usah jauh-jauh. Dan itu adalah kesadaran murni Allah. Ini yang perlu kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, para sedulur dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang bahagia. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membuka sebuah bahasan, sebuah tema ya, mengenai sunnah Rasul itu hanya satu yang perlu kita ikuti. Nah, ini bahasan yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini. Kita sudah sering membicarakan sunnah-sunnah Rasul ya, baik dari cara berpakaiannya, cara makannya, ya, cara berjenggotnya, ini sudah sering dibicarakan. Itu adalah sunnah secara lahiriah. Akan tetapi ada satu yang lebih penting lagi, yaitu teladan ataupun sunnah yang harus kita ikuti tentang bagaimana beliau bertemu Allah. Ini yang jarang dibahas, ini yang jarang kita temui di kajian-kajian manapun. Padahal hal ini yang sangat penting, menyangkut keselamatan kita. Ini adalah yang sangat penting, menyangkut kembalinya kita kepada Allah, kembalinya manusia ke dalam fitrahnya. Kenapa tidak dibahas ya? Dan hanya perjalanan beliau bertemu Allah di Sidratul Muntaha ini hanya berhenti pada cerita-cerita saja. Kita hanya menceritakan lagi, berputar-putar, dibolak-balik, bercerita terus. Akan tapi hati ini ataupun jiwa ini kenapa tidak tergugah agar kita bisa meneladani hal ini, bisa mengikuti hal ini ya. Ini penting loh, sangat penting sekali. Dan bahwasanya janji Allah di situ juga sudah jelas dalam surat Al-Ankabut ya. Situ Allah mengatakan, barang siapa mempunyai keinginan yang sangat kuat berjumpa denganku, maka waktu yang akan dijanjikan akan datang. Nah ini, jadi siapa saja ini berpotensi untuk bisa bertemu Allah. Karena di dalam diri manusia ya, di dalam diri manusia biasa dan di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW sama. Di situ ada sisi ruhaniyah, di situ ada sisi di mana seorang itu bisa sampai kepada Allah. Akan tapi mengapa hal ini disembunyikan? Ya. Kenapa tidak bisa diungkap? Dan bagaimana metode Rasulullah bisa sampai pada Allah? Ini yang perlu kita tahu, ini yang perlu kita teladani ataupun kita ikuti. Yang lahiriah ini sudah biasa lah. Apabila kita mengikuti Rasulullah di sisi lahiriahnya, nanti kita akan mendapatkan syafaatnya, kita akan mendapatkan pertolongan. Ini sangat benar apabila dimasukkan ke dalam esensi ataupun hakikat yang sebenarnya di sini. Bahwasanya yang bisa menolong,
yang bisa memberi syafaat itu hanya Allah. Jadi jangan pernah melihat Rasulullah dari sisi manusianya. Ketika kita melihat Rasulullah dari sisi manusianya, maka ini akan terdapat syirik ya, dan berbahaya, akan membelenggu kita sehingga kita akan susah menuju Allah. Nah, bahwasanya dalam diri Rasulullah dan di dalam diri manusia lainnya ini sama. Nah, Rasulullah juga sudah mengatakan sendiri bahwasanya aku sama seperti kalian, aku hanya manusia biasa saja. Ini Rasulullah sudah mengatakan demikian. Artinya siapapun orangnya, siapapun manusianya itu sama. Dari sisi kerohaniannya dia bisa menemui Allah. Sangat jelas dan sangat gamblang teladan ini. Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Dari tempat yang kotor ya ke tempat yang suci. Artinya dari hati yang penuh kotoran ini. Kotoran di sini yang saya maksud bukan kotorannya badan, bukan kotorannya jasad, akan tapi kotorannya hati, kotorannya ruh. Apa itu kotoran? Yaitu segala sifat yang bukan sifat Allah, sifat kemakhlukan yang melekat. Ini adalah sesungguhnya kotoran. Keakuan diri, merasa hidup, ini adalah kotoran sesungguhnya yang harus dibersihkan. Nah, ketika kita bisa melakukan serangkaian proses pembersihan hati ya, tentu dada itu nanti dibuka, dibersihkan hati. Artinya kita selalu harus bisa merasakan keberadaan hidup di dalam diri kita. Kita harus bisa merasakan Allah di dalam diri kita ataupun di luar diri kita. Ini adalah proses pembersihan hati yang ini adalah proses pembersihan jiwa yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Dan inilah Masjidil Aqsa ya, ketika keadaannya memang sudah bersih. Inilah Masjidil Aqsa. Ketika hati sudah bersih, maka kita diizinkan untuk bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha adalah kesadaran ilahiyah, kesadaran yang dimana hanya ada Allah, kesadaran yang dimana hanya ada hidupnya Allah. Ini loh, inilah Sidratul Muntaha, kesadaran murni Allah, bukan satu tempat di atas langit sana. Tidak ada lur, di atas langit sana Sidratul Muntaha tidak ada. Adanya benda-benda langit, dan kalaupun kita cari tidak akan pernah bisa ketemu. Sidratul Muntaha itu ada dalam dirimu lur, tidak usah jauh-jauh. Dan itu adalah kesadaran murni Allah. Ini yang perlu kita tahu, ini yang perlu kita ketahui. Ya, maka dari itu ketika Rasulullah ya, sudah mengalami perjumpaan dengan Allah, ya sama, dia juga beliau juga mengalami satu intimidasi dari kaum di sekelilingnya, dari masyarakat di sekelilingnya. Dia dianggap gila juga karena masa dalam waktu satu malam dia pergi ke langit 7 satu malam saja lur. Tidak masuk di akal, karena ini bukan ranah akal dan harus dirasakan oleh hati ataupun ruh di dalam diri kita ini. Makanya jangan pakai ini lur, jangan pakai ini, nggak akan nyampe. Yang ada hanya berhalusinasi Sidratul Muntaha di atas sana. Tidak ada lur, hanya di sini, di dalam dirimu yang sangat dalam, di dalam rahasia, di dalam qalbu mukmin ya, itulah baitullah. Ini yang perlu kalian pahami. Nah, maka dari itu marilah berkesadaran, marilah ikuti sunnah Rasul yang satu ini loh. Ini saja sebetulnya yang perlu diikuti. Yang lain-lain dohiriyah, lahiriyah ini nanti otomatis akan mengikuti loh. Tenang saja. Yang jelas secara kerohanian itu kita ikut. Karena segala penyakit itu bersumber dari kerohanian. Ya. Karena segala penyakit itu bersumber dari bagian diri kita yang rohani. Makanya kualitas jiwa.
itu bisa dibaca dari apa? Ya dari pikiran di situ. Ketika dia masih terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang penuh dengan pengakuan, kualitas jiwa ini akan menurun sehingga dia lemah. Dia lemah dan dia tidak bisa mengimani Allah secara hak. Dan Allah hanya sebatas nama saja. Nah, seperti itu lor ya. Sedikit, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.